banyak hal-hal yang menyebabkan, yang menimbulkan kita bisa marah. Macam-macam penyebab. Kadang-kadang naik kumbang-kumbang, Pak. Bangki iblis, tabi syaitan, taburan sang, lai jauh pada tu rencana dia. Itu kan ungkapan rasa marah. Amarah itu namanya ghadab. Al-maghdub yang dimarahi, al-maghdubi alaihim yang dimarahi. Kalau ghadab marah. Ada satu lagi ghaiz, itu di atas marah, saling murka. Ikaziminal ghaiz, menahan murka. Marah itulah tidak marah biasa, marah yang luar biasa. Nah, bagaimana ketika marah itu sudah harus meledak, harus dikeluarkan, dilepaskan. Kata Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di suatu hari duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani. Rupanya ada dua orang yang saling mencaci, mencela, mengeluarkan kata-kata kotor, bertengkar. Fa'aduhuma yahmarra wajhuhu. Salah seorang daripada yang dua tu mukanya lah merah. Wantafaqad audajuhu. Urek mariah no lah. Tagak. Ni tahu urek mariah. Tagak. Membangkak. Wantafaqad audajuhu. Lah nampak bangkak di liya urek. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, inni la a'lam, sesungguhnya aku benar-benar tahu suatu kalimat, lau qalaha, jikalau diucapkannya kalimat itu, zahaba anhu ma yajidu, akan hilang lenyaplah apa yang dirasakannya atau marah yang sedang dialaminya. Yakni lau qal, jikalau dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahaba anhu majidu, akan hilanglah, lenyaplah apa yang sedang dialaminya berupa marah dan sedih. Kenapa? Marah itu suatu peluang bagi setan untuk masuk, menghasut, mengobar-ngobarkan agar orang bertambah menyala marahnya, sampai-sampai mereka orang merah. Itu makanya ada orang yang marah ko mengaku tabi setan bangki iblis atau berbagai macam lah. Jadinya mengaku setan nan. Innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari setan. Mula-mulanya kita yang marah, tapi lama-lama setan masuk untuk menghasut. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, setan itu dicipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, oleh sebab itu apabila marah salah seorang kamu, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4784. Jadi ada dua hal. Pertama, syaitan. Syaitan banyak peluang, banyak cara, banyak celah dia untuk masuk, mempengaruhi kita melalui hasungan, bisikan,
hembusan, godaan, perdayaan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah indal ghadab, ketika orang marah. Dalam syarah hadisnya kita cari, ketika Rasulullah membaca itu, andaikan orang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang marahnya, atau cukup membaca a'udzubillahi minasyaitan, hilang marahnya. Lalu salah seorang sahabat yang mendengarkan sabda Nabi itu menemui orang yang sedang bertengkar itu. Lalu dia berkata kepada orang yang sudah bangka gorek mariahnya, merah wajahnya, matanya pun sudah mulai pak. Lalu dia berkata bahwa Nabi mengajarkan untuk membaca a'udzubillah. Katanya, hal bi junun. Apakah aku ni gila? Sebabnya menyangkau orang ko bahawa hanya orang gila lah yang bisa dimasuki setan. Mu nak gila dah soal. Pelindungan kepada Allah daripada syaitan kau adalah orang gila. Mu kan nak gila dah. Itu jawapannya. Jadi orang kau mengira, menyangka bahawa membaca auzubillah itu adalah ketika memang betul-betul dirasuki setan, dan dia menganggap yang dirasuki setan itu orang gila, kesurupan. Nah, kesalahpahaman itu yang diralat, bahwa marah pun orang kalau tidak pandai nyentralnya bisa dimasuki setan, diperbesar marahnya setan, dipagadang, dibangki-bangkiannya, dihasut-hasut dan dihasuang-hasuang. Itu maka capek padamkan dengan a'udzubillah. Itu pun kalau orang tu betul-betul bersungguh-sungguh ingin menghilangkan marahnya. Tapi kalau tidak ingin melepaskan marahnya, menghilangkan marahnya, justru ingin melampiaskan marahnya, dia tidak mau baca itu. Kok dia baca benar, masih taburan sang. Taburan sang. Ini kita yang dikendaki itulah, kalau marah, jangan melampiaskan, tapi tahanlah bagaikan orang yang menahan muntah nala patui kedua. Karena bahaya marah itu banyak sekali. Dan kitalah tahu bahaya marah. Kalau marah disimpan menjadi dongkol dan dendam. Namanya hikid. Marah yang tidak dilapian tapi disimpan, dipendam, menjadi mendendam, khusumat. Bukan menahan itu. Kalau menahan marah seperti itu menandam, itu lebih bahaya oleh. Bahwa orang menandamku ingin melapihan. Ada peluang, ada kesempatan, ada waktunya ingin melapihan. Kan basuh lo undang-undang orang awak. Tidak selesai pentau ke ladang. Tidak lalu dia iya. Didari dan tanja aja. Itu kan menahan. Menahan itu mah hikid. Hak qaf dal hikid hikidun. Menahan dan memendam. Nah, maksud menahan marah siko bukan dipendam. Tidak dilepaskan, ditahan jangan supaya lapeh, cuman berusaha untuk menghapus, menghilangkan. Itu yang maksud yang kazim. Tapi kalau menahan untuk awaslah. Tiba masuknya babaya, ya utang. Kini nak gua biarlah. Itu namanya hikit. Dendam kau berbahaya lah. Semuanya terus menggumpal. Hanya mencari momen waktu itu kapan
ada peluang dilepaskannya sejadi-jadinya. Saya pantau ke ladang, dan jamu, digoreng masing-masing angui. Itu kalau berlebihan. Maka kita diajari oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita marah? Pertama kita harus mengingat dulu bahwa menahan marah itu tinggi nilainya. Tapi jangan sampai lo terjadi, sampai terjadi, alah patut marah, tidak marah. Itu keledai bodoh namanya. Lah patut marah, tidak marah. Keledai namanya. Sebab keledai tidak pernah marah, yang kuda babat. Patut marah, agama dilanggar. Marahlah ketika saatnya harus marah. Berperang itu marah. Agama yang diinjak-injak, yang dipijak-pijak, syariat yang dilanggar. Dan kita dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah. Nah, ketika itu harus marah. Kalau nak marah, awak dipijak orang. Berarti nanti nak pemetang sawah. Indak basagah, hijau.